Bilang nggak apa-apa. Oke. Kita siap. Di atas sudah siap. Pak Kapolsek mungkin udah jelaskan hari ini rapat hari ini apa saja tadi dibahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Purba dari Pol PP, dari Pak Rekrab, Pak Dan Ramil, lengkap semua, dan teman-teman wartawan yang saya hormati. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rapat tindak lanjut dari adanya video di media sosial berkaitan dengan kontes transgender di Hotel Orchard, Jakarta Pusat. Kami akan berikan informasi bahwa benar ada kegiatan tersebut yang dilakukan pada hari Minggu sekitar pukul 16 di Hotel Orchard. Para pesertanya adalah rekan-rekan dari komunitas transpuan. Pak, berdasarkan temuan yang sudah didapatkan polisi, Satpol PP, mungkin boleh dijelaskan Pak, ini kan pasti hotel pasti menerima dong penjelasan ini acara apa sih dari keterangannya pihak hotel, mereka dari awal taunya ini apa sih Pak? Ya, jadi itu kan materi pemeriksaan yang akan dilakukan sama Pak Purba selaku Kasatpol PP ya. Jadi untuk dari Polri kami sudah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan TKP bersama dengan Pak Dan Ramil. Kemudian kami melakukan wawancara terhadap 5 orang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dan kemudian hasil dari wawancara tersebut di saat rapat sudah kami sampaikan kepada Pak Purba dan akan ditindaklanjuti oleh Pak Purba. Demikian. Siapa aja? Ada 5 orang siapa aja Pak? Kemana nih? 5 orang. 5 orang. 2 dari hotel, kemudian 3 dari IO dan ketua panitia acara. Ya, dari kepolisian setelah kami lakukan pemeriksaan atau wawancara, memang Polri tidak pernah memberikan izin keramaian. Izin keramaian sendiri pun diatur di dalam Perpol nomor 7 tahun 2023 yang bagian dari macam keramaian tersebut salah satunya festival, dan itu yang kami sangat sayangkan baik dari hotel maupun panitia acara tidak memiliki izin keramaian. Izin keramaian ini tidak ada apa karena ketika di hotel tidak ada banner-banner di luar gitu Pak misalkan, atau ini kan emang acara kalau dari video kan di dalam ruangan saja. Jadi kalau masalah teknis terkait dengan acara tersebut itu mungkin nanti bagian dari pendalaman Pak Purba. Hanya saja kami tidak pernah mengeluarkan izin dan juga tidak pernah menerima permohonan izin keramaian tersebut. Pak, terkait hal ini apakah ada unsur ranah pidana nantinya Pak yang dilakukan setelah pemeriksaan 5 saksi ini? Nanti dijelaskan sama Pak Purba. Oke, langsung Pak Purba aja. Pak, kalau pesertanya udah kabur atau gimana? Pesertanya dari Aceh juga nih. Pengumumannya dari Aceh di video. Iya, menurut hasil wawancara kita memang pemenangnya dari. Tapi apakah mungkin pesertanya masih di Jakarta, sudah diamankan atau seperti apa sih Pak? Ini kita tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan arah penyidikan gitu ya. Kami kan melakukan penyelidikan dengan wawancara tersebut ya. Nah, hasil penyelidikan kami tadi sudah dirapatkan dengan teman-teman dari Pemda gitu. Nah, tadi disebutkan akan ditindaklanjuti dari teman-teman dari Pemda. Kira Pak, uang pidananya tapi nggak ada Pak? tidak ditemukan. Pak Kapolsek, saat awal kejadian itu apakah nggak ada laporan dari anggota? Nah, justru kami berterima kasih nih dari teman-teman media, dari insan pers yang memberikan informasi gitu ya, karena kan acaranya memang tergelar tertutup ya, sehingga karena kehadiran teman-teman jadi kita tahu, dan kami juga mengapresiasi sebagai wujud tidak apatisnya gitu ya teman-teman terhadap lingkungan sosial
sosial yang ada di Jakarta Pusat. Pak, itu kan acara memang tertutup, tapi kan mungkin dari pihak hotel apakah sempat gitu ngecek ke dalam pas di tengah-tengah acara atau seperti apa sih kok bisa ketahuannya baru sekarang sih Pak? Nanti itu ditanyakan sama Pak Purba. Oke, Pak, gitu ya. Pak Pur. Boleh Pak, Oke, Pak langsung ke Ya. Pak Purba. ya, ya, Iya Pak, mungkin dari hasil rapat hari ini apa sih hasil beberapa apa? Pak Kapolsek tadi bahwa kita sudah bersama-sama ini mengklarifikasi dengan pihak pengelola hotel atau penghuni hotel bahwasanya kegiatan tersebut memang itu sifatnya tidak terlihat dari luar ya, dan kemudian didalami bahwa memang pengakuannya bahwa kegiatan tersebut memang untuk kegiatan gala dinner. Tapi dalam hal ini tetap kita bukan bicara kepada transgender ya, kalau Satpol PP kita adalah izin penyelenggaraan keramaian yang terdapat dalam amanat Perda 8/2007 bahwa itu ada dalam penyelenggaraan itu harus ada izin daripada gubernur ya, karena sempat juga sudah viral. Namun dalam hal ini ya kami akan tidak lanjuti dengan pasal tersebut dengan sanksi kemungkinan itu tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tip piringnya mengarahnya kemana Pak? Ke arah penyelenggara atau satpol? Ke pemilik hotel maupun kepada penyelenggara nanti. Kita lihat lagi, kita pilah-pilah dulu nanti seperti itu. Tapi dalam izinnya itu tadi kan Bapak sebut ini kan pengakuan hotel ini gala dinner, itu mereka juga nggak ada izin Pak untuk gala dinner? Nggak ada, sama dengan Pak Kapolsek tadi bilang itu nggak ada pemberitahuan apapun, nggak ada. Jadi silent treatment semua. Jadi semua sama, jadi tidak ada pemberitahuan apa-apa. Kan kalau tadi kita lihat si hotel ini sebenarnya sudah menjadi langganan ya, kalau di beberapa hotel tuh dia langganan acara kementerian segala macam, kok bisa Pak dia tidak, yang satu ini tidak dilaporkan, yang lain dilaporkan? Mungkin mereka tidak membaca perizinan yang mereka peroleh, terus persyaratan-persyaratannya kan tentu ada. Mungkin mereka alfa atau hilang terhadap persyaratan-persyaratan itu ya, terhadap izin keramaian, terhadap penyelenggara izin ya kan, contohnya dari Polda tadi, ada Polda mengeluarkan izin keramaian, mungkin mereka tidak sampai atau tidak enggak seperti itu. Walaupun di dalam acara ini kan gala dinner, tapi kan di dalam peralatan satu kan runway gitu ya Pak, itu tidak diasumsikan aneh gitu, disangsikan oleh pihak hotel juga nggak dipertanyakan ya Pak? Iya, bisa dipertanyakan. Ibaratnya mereka ya mereka ibaratnya tidak memperhatikan sampai sejauh itu. Ya, jadi mungkin unsur yang kami dapat tuh kayak unsur ketidaktahuan atau ketidaksengajaan seperti itu unsurnya. Jadi bukan unsur seperti itu aja, bukan unsur sengaja. Kalau dari pihak penyelenggaranya udah diperiksa Pak? Sedang diperiksa. Sedang diperiksa. Ada yang bersangkutan ada ya Pak yang tidak melarikan diri ya? Oh enggak, itu bukan pidana murni, bukan itu. Ada berarti Pak ya? Nah, kalau pidana murni kan Pak Kapolsek kan gitu ya. Yang dikenakan sanksi itu apakah penyelenggara saja atau seluruh peserta juga nanti? Enggak, kalau pemilik hotelnya aja dengan mungkin penyelenggaranya, kalau pesertanya enggak. Oh, berarti dari Satpol PP nggak ada rencana mungkin untuk memanggil peserta gitu, udah nggak ada urusan ya Pak ya? Nggak ada kaitannya dengan perda kita. Nah, tapi dari pemilik hotel mengaku bersalah. Ya sepertinya mengaku bersalah. Makanya kita lagi dalamin terkait hal itu. Pak. Jadi belum dapat saya informasi apa-apa. Pak, ini kan sudah ada pelanggaran. Apakah dari pemerintah Kota Jakarta Pusat bisa mendorong ke DKI Jakarta untuk mengkaji kembali izin hotel dalam menyelenggarakan sesuatu? Nah, dalam hal ini hadir nih dari Pak Rekraf yang dapat menjelaskan itu. Itu ranahnya bukan ranah saya. Silakan Pak Rekraf. Kalau izin untuk perizinan ini yang Pandangan ke kamera Pak, izin Pak. izin kalau masalah perizinan kami memang tadi sudah kita interview ya untuk pihak hotelnya, dia mengaku bersalah. Mungkin nanti kita akan membuat surat teguran, itu aja dari kami. Dan kami layangkan nanti ke dinas yang akan membuat surat teguran pertama untuk pihak hotel, itu aja. Berarti belum ada tindakan seperti mungkin kita asumsikan ya penutupan atau penutupan operasi seperti itu belum ya? Sesuai dengan Pergub 18 tahun 2018 itu tidak ada penutupan karena itu kesalahan jadi kita cuma buat teguran tertulis saja nanti. Tapi yang mengeluarkan teguran tertulis juga dari dinas, kami dari Sudin cuma merekomendasikan ke dinas. Pak, ini kan hotelnya kan cukup banyak cabangnya ya, tapi mungkin kejadiannya terjadi di salah satu cabang lah. Tapi mungkin dari Satpol PP apakah akan ada pengawasan lah untuk beberapa hotel dengan nama yang sama di satu wilayah Jakarta Pusat misalkan? Ya, baik. Itu memang ada ya di Satpol PP pengawasan tempat-tempat usaha. Tentunya dengan cara seperti ini kejadian tentunya kita lebih meningkatkan lagi pengawasan ke tempat-tempat hotel maupun tempat-tempat
yang lain yang sifatnya hampir sama, bisa kayak ballroom seperti itu ya. Kita mungkin dengan pihak dari Pak Kapolsek, dari Pak Danramil itu kan bersama-sama ke lapangan kawasan. Oh berarti bakal ada penambahan itu dong, penambahan teknis misalkan harus untuk acara harus sekarang harus ada surat izinnya gitu. Iya, setidak-tidaknya kita harus tahu, umpamanya ada rencana apa di hotel itu, umpamanya apalagi mengundang orang banyak, tentunya kita harus tahu. Pak, izin Pak, ini kan cuma teguran, berarti apakah ada anggapan hal ini adalah hal biasa? Bukan, gini, karena ini kan Pergub 18 tahun 2018 itu cuma ada sekolah yang menyatakan bahwa dia bersalah dalam arti melanggar norma-norma agama aja. Dalam Pergub itu tertulis sanksinya berupa teguran tertulis saja. Jadi bukan teguran untuk penutupan atau itu. Kecuali kalau misalkan ada kasus tiga prostitusi, prostitusi, judi dan narkoba itu bisa kita tutup langsung. Tapi kalau misalkan ini kan cuma itu aja. Jadi berarti untuk teguran tertulis saja, Pak. Atas kan perizinan semua di BKPM. Jadi bukan kami yang mengeluarkan izin. Jadi kami juga tidak mengeluarkan izin dan tidak mengeluarkan rekomendasi juga selama ini. Artinya kalau cuma sanksi teguran, kedepannya bisa digelar lagi dong? Ya makanya kita ada teguran satu, teguran kedua. Apabila nanti pada saat nanti ada kesalahan lagi yang kedua kali, kita tegur kedua kali, dan kemudian ketiga kali kita baru pencabutan izin. Dan pencabutan izin juga kita harus ke BKPM karena yang melakukan izin sekarang kan ke BKPM bukan ke pariwisata. Kalau pihak pengelola hotelnya Pak sudah dipanggil belum? Sudah tadi sudah dipanggil, kalau pariwisata juga belum, nanti kita akan panggil. Pengakuan dari mereka? Sekarang belum kita panggil, setelah dari Satpol PP baru panggil. Pak, teguran tertulisnya udah dikeluarkan atau kapan nanti? Hari ini baru kita buat rekomendasi ke dinas, nanti dinas yang akan mengeluarkan surat teguran tertulis itu. Dan kami cuma dari Sudin mengeluarkan rekomendasi ke dinas. Nanti dinas yang mengeluarkan